Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang social class pada mata kuliah perilaku konsumen. Dengan anggota yang pertama, saya Salmita Chandra Herdiana, NIM 20020102300. Yang kedua, Deska Salsabila, NIM 200201024. Yang ketiga, Hana Virus, NIM 20020102335. Dan yang keempat, Bangkit Triprasetyo, NIM 20020102447. Yang pertama yaitu definisi kelas sosial. Kelas sosial mengacu pada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di dalam pasar. Keanggotaan kelas ada dan dapat dideskripsikan sebagai kategori statistik entah individu-individunya sadar atau tidak akan situasi mereka yang sama. Kelompok status mencerminkan suatu harapan komunitas akan gaya hidup di kalangan masing-masing kelas dan juga estimasi sosial yang positif atau negatif mengenai kehormatan yang diberikan kepada masing-masing kelas. Selanjutnya yaitu pengukuran kelas sosial. Pendekatan yang sistematis untuk mengukur kelas sosial tercakup dalam berbagai kategori yang luas, meliputi metode reputasi, metode objektif, dan metode subjektif dari kelas sosial. Yang pertama yaitu metode reputasi. Metode reputasi melibatkan pengajuan pertanyaan kepada orang-orang untuk menentukan peringkat posisi sosial atau prestis orang lain. Yang kedua yaitu metode objektif. Metode objektif memberikan status berdasarkan responden yang memiliki semacam nilai dari variabel yang distratifikasikan. Variabel yang paling sering digunakan adalah pekerjaan, pendapatan, pendidikan, ukuran dan jenis tempat tinggal, pemilikan barang, dan afiliasi organisasi. Metode objektif dapat dibagi ke dalam metode yang berindeks tunggal dan metode yang berindeks ganda. Metode yang ketiga yaitu metode subjektif. Metode subjektif atau pelaporan diri meminta responden untuk menilai diri sendiri berdasarkan kelas sosial. Metode seperti ini walaupun digunakan sesekali namun memiliki nilai terbatas bagi para analis konsumen karena dua alasan. Alasan yang pertama yaitu responden cenderung menilai terlalu tinggi posisi kelas sosial mereka sendiri. Dan yang kedua, responden menghindari istilah konotatif dari kelas atas dan kelas bawah. Dengan demikian, membesar-besarkan ukuran kelas menengah. Selanjutnya yaitu ada 9 variabel penelitian kelas sosial. 9 variabel muncul sebagai yang paling penting di dalam arus sosiologis dan penelitian lain yang berkenaan dengan kelas sosial. Kesembilan variabel ini diidentifikasi di dalam sintesis yang berpengaruh dari penelitian kelas sosial oleh Gilbert dan Kahl yang dikelompokkan sebagai berikut. Untuk variabel yang pertama yaitu variabel ekonomi. Variabel ekonomi, pekerjaan, pendapatan dan kekayaan mempunyai kepentingan kritis karena apa yang orang kerjakan untuk nafkah tidak hanya menentukan berapa banyak yang harus dibelanjakan oleh keluarga, tetapi juga sangat penting dalam menentukan kehormatan yang diberikan kepada anggota keluarga. Yang kedua yaitu pekerjaan dan pendapatan. Pekerjaan dan pendapatan merupakan variabel yang begitu penting karena menjadi faktor penentu pembelian seorang konsumen. 9 variabel. 3. Kekayaan. Kekayaan biasanya adalah hasil dari akumulasi pendapatan masa lalu dalam bentuk tertentu seperti pemikiran, perusahaan, atau saham dan obligasi. Kekayaan adalah sumber pendapatan masa datang yang memungkinkan keluarga mempertahankan kelas sosialnya yang tinggi. 4. Variabel interaksi. Orang mempunyai pretise tinggi bila orang lain mempunyai sikap respek atau menghormati mereka. Pretise adalah sentimen di dalam pikiran orang yang mungkin tidak selalu mengetahui bahwa hal itu akan di sana. Untuk analisis konsumen, pretise dipelajari dengan dua cara, yaitu dengan cara menanyakan orang mengenai sikap respek mereka terhadap orang lain dan dengan memperhatikan perilaku mereka dalam hal-hal seperti peniruan gaya dan pemakaian produk.
5. Asosiasi. Asosiasi adalah variabel yang berkenaan dengan hubungan sehari-hari. 6. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar keterampilan, sikap, dan kebiasaan untuk berpartisipasi dalam kehidupan komunitas bersangkutan. Banyak penelitian sosiologis menyimpulkan bahwa perilaku dan nilai-nilai kelas sosial dipelajari secara dini di dalam siklus kehidupan. 7. Variabel politik. Kekuasaan, kesadaran kelas, dan mobilitas adalah penting untuk mengerti aspek politik dari sistem stratifikasi. Kekuasaan adalah potensi individu atau kelompok untuk menjalankan kehendak mereka atas orang lain. Walaupun merupakan pokok dalam analisis banyak teoretikus kelas sosial, variabel ini kurang menarik minat langsung pemasar. 8. Kesadaran kelas. Mengacu pada tingkat di mana orang di dalam suatu kelas sosial sadar akan diri mereka sebagai kelompok tersendiri dengan kepentingan politik dan ekonomi bersama. Yang terakhir, 9. Mobilitas. Mengacu pada proses pergerakan naik atau turun yang berhubungan dengan orang tua mereka. Bila mobilitas terjadi di dalam arah naik, kemungkinan ada bahwa konsumen akan perlu belajar seperangkat perilaku konsumsi yang baru, produk, dan mereka yang konsisten dengan status baru mereka. Profil gaya hidup kelas sosial. Menurut Kotler dan Keller 2009, gaya hidup lifestyle adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Profil gaya hidup adalah menganalisis beberapa karakteristik yang dapat membedakan antara pemakai dan bukan pemakai suatu produk. Menurut Kotler dalam Diagora 2016, indikator yang mempengaruhi gaya hidup antara lain: 1. Aktivitas. Identifikasi atas apa yang konsumen lakukan, apa yang mereka beli, dan bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka. 2. Minat. Suatu bentuk fokus pada preferensi dan prioritas konsumen. Minat merupakan faktor pribadi konsumen dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. 3. Opini. Merupakan pendapat dari setiap konsumen yang berasal dari pribadi mereka sendiri. Di antara setiap kelas sosial, ada faktor-faktor gaya hidup tertentu yang membedakan antara anggota kelas sosial. Antara lain, yang pertama, kelas atas-atas. Orang atas-atas adalah elit sosial dan masyarakat. Kekayaan yang diwariskan dari keluarga yang menonjol secara sosial adalah kunci untuk masuk atau country club. Dan yang kedua adalah kelas atas bawah. Orang atas bawah mencakupi orang profesional dengan pendapatan sangat tinggi yang harus berusaha keras untuk mendapatkan posisi mereka ketimbang mewarisinya, atau yang biasa disebut orang kaya baru. 3. Menengah atas. Kata kunci untuk menengah atas adalah karir. Karir didasarkan kepada profesional yang berhasil atau tingkat lulusan untuk profesi spesifik atau keterampilan administrasi niaga. Para anggota kelas ini menuntut anak-anak mereka dalam prestasi pendidikan atau profesional yang mencapai prestasi. Yang keempat, menengah bawah. Keluarga kelas menengah bawah adalah orang Amerika tipikal yang menunjukkan inti dari kehormatan, kebiasaan kerja yang bersungguh-sungguh, dan kepatuhan kepada norma dan standar yang didefinisikan secara budaya, atau biasa disebut dengan pengikut yang setia. 5. Kelas bawah atas. Kelas sosial bawah atas memperlihatkan kehidupan rutin yang dicirikan dengan keberadaan harian dari kegiatan yang tidak berubah. Mereka hidup di kawasan kota yang sepi, di rumah, atau apartemen kecil, atau biasa disebut dengan mayoritas yang menginginkan rasa aman. Yang keenam, kelas bawah-bawah. Kelas sosial bawah-bawah terdiri atas orang-orang yang mungkin berusaha naik ke atas kelas mereka, tetapi biasanya gagal. Individu di dalam kelas bawah-bawah kerap menolak moralitas kelas menengah dan mendapatkan kesenangan di mana saja mungkin, dan ini mencakupi membeli secara impulsif atau biasa disebut dengan orang yang paling rendah, tidak bekerja, pekerjaannya tidak terampil, anak-anak yang diperlakukan tidak baik. Gerakan kelas sosial. Ada dua gerakan kelas sosial, yaitu gerakan naik, yang artinya adanya peluang untuk mengembangkan dan memajukan diri. Kelas sosial yang lebih tinggi sering menjadi kelompok rujukan bagi pria dan wanita ambisius yang berstatus sosial lebih rendah.
Dan yang kedua, gerakan turun yang artinya adanya peluang untuk mengalami penurunan kelas sosial. Pengelompokan geodemografis. Yang pertama, orang yang memiliki persamaan dalam suatu hal biasanya berkumpul bersama-sama. Yang kedua, terdapat hubungan antara data geografis dan sosial ekonomi konsumen guna menciptakan pengelompokan geodemografi. Kelas sosial di Indonesia. Kehidupan masyarakat di negara mana saja termasuk di Indonesia terbagi menjadi kelas-kelas sosial tertentu. Selalu ada upper class, kelas atas, middle class, kelas menengah, dan lower class, kelas bawah. Masing-masing kelas sosial mempunyai peran dan fungsi berbeda di dalam masyarakat. Seiring perkembangannya zaman yang semakin modern, pembagian kelas sosial pun menjadi semakin kompleks. Ditunjukkan dengan munculnya kelas menengah di antara kedua ekstrem tersebut, begitupun yang terjadi di Indonesia. 1. Kelas bawah. Sebagai negara berkembang, jumlah masyarakat kelas bawah di Indonesia masih dominan. Dilihat dari sisi pendapatan, golongan masyarakat ini memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata. Itulah mengapa masyarakat kelas bawah biasanya hidup di bawah garis kemiskinan. Di Indonesia, kehidupan masyarakat kelas bawah disubsidi oleh pemerintah dalam berbagai aspek. 2. Kelas menengah. Kelas menengah bisa dikatakan mendominasi masyarakat Indonesia saat ini. Masyarakat kelas menengah memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Bisa dibilang, kehidupan kelas menengah cenderung stabil dan teratur. Mereka bisa memenuhi kebutuhan dan pengeluaran sehari-hari. Meningkatkan jumlah kelas menengah di Indonesia turut mempengaruhi penurunan angka kemiskinan. 3. Kelas atas. Masyarakat kelas atas justru selalu mencari cara untuk mempertahankan dan menambah kekayaan mereka. Hal ini dilakukan dengan membuka bisnis dan usaha baru, menambah ilmu, dan menerapkan target-target baru untuk dicapai. Kehadiran kelas atas dengan segala kemewahan yang dimiliki menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat. Masyarakat kelas atas dinilai mendominasi semua sumber daya yang ada di Indonesia dengan segala kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa kelas sosial adalah kelompok-kelompok yang terpisah dalam teori, tetapi dalam praktek mereka biasanya dianalisis sebagai variabel status tanpa terputus. Status adalah konsep multidimensi yang paling baik diukur menurut konsep tersebut. Pekerjaan adalah ukuran tunggal terpenting dari kelas sosial individu. Variabel penting yang lain adalah interaksi pribadi seseorang dengan individu lain, barang milik atau pemilikan, orientasi nilai, dan kesadaran kelas. Kelas sosial secara tradisional dibagi ke dalam 6 kelompok sebagai berikut. Sistem klasifikasi yang lebih baru menekankan kelas kapitalis atau profesional yang diperbesar di dalam kelas menengah atas atau bawah-bawah. Namun, kelas sosial selalu dalam transisi sehingga menyebabkan status dan simbolnya menjadi dinamis. Masing-masing kelompok memperlihatkan nilai dan perilaku karakteristik yang berguna untuk analisis konsumen dalam mendesain program pemasaran. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.